pusing-pusing. Lakukan pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah didapatkan pemeriksaan tensi 160 di atas 110. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien dan keluarga maupun konsen untuk penanganan preeklampsia. Ibu setelah diperiksa ternyata tekanan darah ibu 160 ke 110. Untuk itu ibu sekarang mau kami tindak lebih lanjut dengan penanganan untuk pencegahan eklampsi. Apakah ibu bersedia? Ya. Setelah pasien dan keluarga menyetujui untuk penanganan preeklampsi, sebelum penanganan preeklampsi kita lakukan pemeriksaan efek patella kaki kanan dan kiri dan urinalysis. Efek patella kanan kiri positif, kemudian urin kurang lebih 1 cc. Sekarang mulai penanganan preeklampsi, yaitu pemberian MGS 4 40%, 6 gram atau 10 cc ditambah NaCl 90 cc. Penanganan awal preeklampsi yaitu pemberian MGS 4 40% sebanyak 6 gram atau kurang lebih 10 cc dalam cairan infus NaCl 90 cc. Ini harus habis dalam waktu 15-20 menit atau kurang lebih 50 tetes per menit. Sebelumnya kita dipasang O2 ya ke pasiennya. Dipasang O2. Kemudian diberikan MGS 4 40%, 6 gram 10 cc 50 tetes per menit atau harus habis dalam waktu 15-20 menit. Untuk setelah penanganan awal selesai, kita lanjut penanganan selanjutnya, yaitu pemberian MGS 4 6 gram atau kurang lebih 15 cc dalam melakukan NaCl 475 cc. Itu harus habis dalam lebih 5 jam atau sekitar 20-30 tetes per menit. Kemudian kita lakukan rujukan ke rumah sakit. Jika di perjalanan terjadi kejang, maka kita berikan dosis ulang, yaitu MGS 4 40% sebanyak 2 gram atau 5 cc IP selama 5 menit. Terima kasih. Penata laksanaan histofisiologi dengan metode Alabot. Yang pertama, persiapkan alat. Yang kedua, aspal helm. Nek, ya, tolong ibu bantu ya untuk pemegang pasiennya ya. Yang kedua itu atau hiperflex. Posisikan tubuh ibu sejajar dengan tempat tidur tanpa bantal. Kemudian fleksikan kedua kaki ibu. Ibu hingga menyentuh perut ibu. Kakinya angkat tolong ya. Minta asisten untuk membantu. Saya punten ya bantu ini. Ya ibu angkat tuh. Ya dilemeskan ya. Ya stop. Bapak ibu. Yang ketiga, anterior shoulder disinfaction. Lahirkan bahu depan secara bersamaan. Minta asisten untuk memberikan tekanan pada supratubik ibu. Katanya punten tolong tekan ya. Ya, dengan menggunakan pangkal telapak tangan dengan hati-hati. Yang disebut dengan metode Nasanti. Ya, Bu. Lakukan penarikan kepala ke arah bawah secara perlahan untuk melahirkan bahu depan. Jika bahu bayi belum lahir, berikan tekanan pada bahu anterior bayi hingga mendekati dada atau skapula bayi dengan menggunakan 2 jari tangan penolong melalui vagina untuk mengurangi diameter bahu bayi atau menurutnya Rubin manuver. Nah, jika nabung masih belum lahir, lakukan manuver yang menyerupai perputaran baut atau Spenolite manuver yang disebut dengan manuver Wood dengan cara memutar bahu posterior menjadi posisi anterior sambil memberikan tekanan pada bagian anterior dari bahu posterior. Yang selanjutnya yaitu manual removal posterior arm, mengeluarkan lengan belakang bayi dengan bantuan tangan kita. Yang selanjutnya yaitu episiotomi, evaluasi dan pertimbangkan kebutuhan untuk episiotomi. Apakah tangan penolong dapat masuk dan melakukan episiotomi jika sekiranya memerlukan episiotomi, tulang yang lebih luas untuk melakukan manuver atau melahirkan bayi. Yang kesembilan yaitu roll over on all fours. Ibu berada dalam posisi merangkak, lalu lakukan tarikan perlahan pada bahu anterior ke arah atas dengan hati-hati. Segera setelah bahu anterior lahir, lahirkan bahu posterior dengan tarikan perlahan ke arah bawah dengan hati-hati.
Jika bayi masih belum lahir, dilakukan rotasi interna, yaitu memutar bagian anterior posterior dari bahu posterior bayi hingga 180 derajat untuk membebaskan bahu bayi lalu lahirkan bayi. Selanjutnya yaitu melanjutkan asuhan persalinan kala 3 dan kala 4. Persetujuan tindakan medik, persiapan pasien, kemudian cairan dan selang infus sudah terpasang. Perut bagian bawah dan lipat paha sudah dibersihkan dengan air sabun. Uji fungsi dan kelengkapan resusitasi. Siapkan kain alas bokong dan penutup berat bawah. Kemudian persiapkan obat yang diantaranya ada analgetik, sedatifan, atropin sulfat, cairan NaCl, dan set infus, cairan antiseptik dan oksigen lengkap. Kemudian persiapan penolong, siapkan pakai celemek, masker dan kacamata, sarung tangan panjang DTT atau steril, alas kaki, instrumen yang terdiri dari koper, tempat plasenta, kateter, benang, dan forceps. Kemudian instruksikan asisten untuk memberikan sedatif dan analgetik. Mangga Bu, siap. Ibu, abi wedel-wedel heula, landong pada sekaraos nyeri ya Bu ya. Bung kada terawas, tarik nafas ya Bu ya. Lakukan kateterisasi kandung kemih. Pastikan kandung kemih dalam keadaan kosong. Kemudian bila sudah, sebut kateter setelah kandung kemih kosong. Sekedap nyebutnya udah dikeluarin heula saya pamana ya. Ada cewek di pamana ya. Tali pusat dengan koper, kemudian lakukan peregangan. Sedap nyebutnya tekenging diheraskeun. Secara obstetrik, masukkan satu tangan ke dalam vagina, kemudian susuri tali pusat. Ya, untuk tertahan sekadar nyebutnya. Setelah tangan mencapai pembukaan septik, minta asisten untuk memegang koper, kemudian tangan lain penolong menahan fundus uterik. Ayo Neng, panggil-panggil heula ya Bang. Mangga Bu, siap. Ibu sakedap ya, tarik nafas. Sambil menahan fundus uteri, masukkan tangan ke dalam kapung uteri sampai mencapai implantasi plasenta. Buka tangan yang dimasukkan secara obstetris. Bukan tangan masih berada di implantasi plasenta yang sudah terlepas. Kemudian gerakan tangan kanan ke kiri sambil bergeser ke kranial sehingga semua permukaan maternal plasenta dapat dilepaskan. Ketika tangan masih berada di kapung uteri, lakukan eksplorasi ulang untuk memastikan tidak ada bagian plasenta yang masih melekat pada dinding uterus. Letakkan tangan luar ke suprapubik untuk menahan uterus pada saat plasenta dikeluarkan. Letakkan plasenta ke dalam tempat yang disediakan. Lakukan penekanan ke arah dorsal kranial setelah plasenta lahir. Perhatikan kontraksi uterus dan jumlah perdarahan yang keluar. Kontaminasi pasca tindakan, cuci tangan pasca tindakan, bereskan peralatan, periksa pasca tindakan. Periksa tanda vital, kemudian catat keadaan vital pasien pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian beritahukan bahwa pasien bila mengalami keluhan di luar itu. Jelaskan pada perawat untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Oke, Ibu udah tinggal di tas ya, observasi ya. Enak istirahat, tinggal di bayi. Penata laksanaan atonia uteri. Yang pertama dilakukan persiapan alat, menyiapkan alat, bahan, dan obat-obatan. Alat yang akan dipergunakan telah disiapkan dan tersusun ergonomis. Obat-obatan yang telah tersedia adalah oksitosin, metengit, dan infuset. Perineum tertangkap menonjol. Yang kedua, persiapan penolong. Melakukan tindakan pencegahan infeksi dengan melakukan cuci tangan 6 langkah dengan air mengalir.
Kemudian juga memakai alat perlindungan diri, memakai helmet, masker, kacamata, dan sarung tangan panjang steril. Persiapan klien, melakukan inform consent sesuai ketentuan, menanyakan apakah klien bersedia untuk dilakukan pelaksanaan atomi uteri, kemudian juga memberi penjelasan kepada klien tentang efek samping akibat yang timbul akibat pelaksanaan atonia uteri apabila tidak segera dilaksanakan. Ibu maaf ya, sekarang akan dilakukan penata-laksanaan atonia uteri karena ibu sekarang terjadi perdarahan. Soalnya apabila tidak dilaksanakan penata-laksanaan itu, perdarahan tidak akan berhenti. Ibu bersedia ya? Kemudian melakukan pencegahan pratindakan, mengecek kandung kemih klien dan mengosongkan kandung kemih apabila penuh. Kemudian juga mengeluarkan semua bekuan darah atau selaput yang mungkin tertinggal. Untuk mengecek kandung kemih, ternyata kandung kemihnya tidak penuh. Kemudian kita lakukan mengeluarkan sisa-sisa selaput. Tindakan, melakukan kompresi bimanual interna. Masukkan tangan yang memakai sarung tangan ke dalam vagina. Kemudian kepalkan tangan, tekankan tangan yang ada di dalam vagina ke dalam fornix dengan mantap pada bagian bawah uterus. Tekankan tangan luar pada bagian perut dengan kepala tangan yang berada dalam vagina bersamaan. Dan mantap selama kurang lebih 5 menit. Melakukan pencegahan pasca tindakan kompresi bimanual interna. Jika uterus sudah mulai berkontraksi, pertahankan kompresi selama 2 menit. Kemudian tariklah tangan Anda, keluarkan dan teruskan dengan pemantauan. Jika uterus tidak berkontraksi selama 5 menit, ajarkan kepada anggota keluarga yang lain untuk melakukan kompresi bimanual eksterna. Sementara Anda memberi injeksi metagin 0,2 mg secara IF dan memulai infus RL dengan oksitosin dengan tetesan cepat. Tidak terjadi kontraksi, maka saya meminta bantuan Bapak untuk menekan tangannya di sebelah sini ya Pak ya. Ya. Sambil saya mau menyuntikkan dulu ke ibunya. Ibu maaf ya, akan saya suntik. Tarik nafas dulu. Langsung ini. Kemudian Melakukan pencegahan pasca tindakan kompresi bimanual eksterna. Jika uterus tetap tidak berkontraksi, ulangi kompresi bimanual interna segera setelah Anda memberikan injeksi metagin dan melalui infus IP. Ibu maaf ya, karena kondisinya ibu masih terus perdarahan, belum ada kontraksi, maka ibu akan disuntik kembali ya. Sebentar. Siapkan rujukan bila kedua tindakan tersebut tidak berhasil. Jika uterus belum juga berkontraksi setelah 5-7 menit, segera siapkan rujukan dengan infus tetap terpasang dengan laju 500 cc per jam hingga tiba di tempat rujukan atau jumlah seluruhnya 1,5 liter diinfuskan, lalu teruskan dengan laju infus 1,25 cc per jam. Dekontaminasi alat setelah pasca tindakan. Lakukan dekontaminasi alat sesuai prosedur, kemudian juga melakukan pendokumentasian. Dokumentasi semua hal yang telah kita lakukan dalam bentuk soal. Kita menemukan pasien tidak sadarkan diri, amankan diri, memakai alat pelindung diri, amankan pasien, amankan lingkungan, amankan pasien, letakkan pasien pada tempat yang datar. Menepuk bahu pasien, memanggil pasien sesuai dengan usianya. Kemudian meminta bantuan, berteriak meminta pertolongan, menghubungi ambulan. Tolong, ada pasien tidak sadarkan diri, mohon bantuannya, mohon ambulan. Meletakkan jari telunjuk dan jari tengah di arteri karotis, merasakan adanya denyut arteri karotis. Lakukan pembebasan jalan nafas dengan head tip, chin lift, atau jaltras. Menempatkan telapak tangan kanan 1/3 PX. Telapak tangan kiri diletakkan di atas punggung tangan kanan, jari tangan saling mencengkram. Lakukan kompresi dengan kedalaman 5 cm, beban pada bahu sehingga siku tetap lurus. Sebanyak 30 kali kompresi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Kemudian dilakukan cek ventilasi.
2 kali. Pastikan sungkup dalam keadaan tidak bocor. 1, 2. Kemudian cek antarikaratis. Jika ada, lanjutkan dengan mengecek pernapasan. Menempelkan telapak cek poin BD. Lakukan kompresi dengan kedalaman 5 cm. Lagi. Lakukan kompresi. Cek antarikaratis. Jika ada, lanjutkan dengan pernapasan poin BD. Berarti melakukan kompresi dengan melihat pergerakan dada dan merasakan adanya hembusan napas atau feel. Teguk, tangan kiri diteguk dan simpan di leher sebelah kanan. Miringkan pasir ke kanan. Siku diteguk 90 derajat di samping kepala. Setelah pasien ada respon, lakukan rujukan lanjutan. Apabila setelah 30 menit ruangan RJP dan ventilasi tidak ada respon sama sekali, kemudian ada DNA, keluarga tidak menyetujui, maka tindakan resusitasi dihentikan. Prosedur resusitasi bayi baru lahir. Siapkan alat dan tempat, kemudian lakukan penilaian setelah bayi lahir. Lihat apakah bayi menangis atau tidak, kemudian apakah terus otot bayi aktif atau tidak. Lakukan pemeriksaan. Ternyata di sini bayi tidak menangis. Setelah itu dilakukan pembersihan jalan nafas. Dimulai dari mulut dulu. Setelah dilakukan penghisapan lendir, bayi tidak ada respon atau tidak menangis. Sambil memotong tali pusat, beritahu ibu dan keluarga bahwa bayi mengalami masalah, sehingga perlu dilakukan tindakan resusitasi. Minta ibu dan keluarga memahami upaya ini dan minta mereka ikut membantu merawat ibu. Selimuti bayi dengan handuk atau kain. Selimuti bayi dengan handuk atau kain yang diletakkan di atas perut ibu. Kemudian letakkan bayi di tempat resusitasi. Posisikan kepala bayi pada posisi menghidu, yaitu kepala sedikit ekstensi dengan pengganjal bahu. Sudah. Bersihkan jalan napas dengan menghisap lendir di mulut sedalam kurang dari 5 cm dan kemudian hidung. Keringkan bayi dan gosok muka, dada, perut, punggung bayi sebagai rangsangan taktil untuk merangsang pernapasan. Bersihkan bayi dari mulai muka, hidung, dada, kemudian punggung sampai kering sebagai upaya rangsangan taktil. Kain yang basah dengan kain bersih dan kering. Selimuti bayi dengan kain kering bagian wajah dan dada terbuka. Nilai hasil langkah awal, buat keputusan dan lakukan tindakan. Jika bayi bernapas normal, lakukan asuhan pasca resusitasi. Jika bayi tidak bernapas spontan atau megap-megap, lakukan ventilasi. Bayi terdapat dalam keadaan megap-megap, maka dilakukan ventilasi dengan menggunakan sungkup. Letakkan sungkup pada rongga mulut bayi. Pastikan tertutup dengan baik. Kemudian lakukan Tiup pangkal tabung atau remas balon 2 kali dengan tekanan 30 cm air untuk mengalirkan udara ke jalan nafas bayi. Perhatikan gerakan dinding dada. Naik dindingnya dada mencerminkan pengembangan paru-paru dan udara masuk. Jika dinding dada tidak naik atau tidak mengembang, maka periksa kembali perlekatan sungkup, posisi kepala, adakah sumbatan, kemudian lakukan koreksi dan ulangi ventilasi percobaan. Di sini nampak dada bayi mengembang, kemudian dihentikan ventilasi, kemudian dinilai. Dilihat perkembangan pernapasannya. Jika resusitasi berhasil, lakukan pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, pencegahan hipotermi, kemudian pemberian VIPCAT, pencegahan infeksi dengan pemberian salep mata, pemeriksaan fisik, dan pencatatan dan pelaporan. Jika resusitasi tidak berhasil, maka lakukan konseling pada ibu dan keluarga. Petunjuk perawatan payudara, kemudian lakukan pencatatan dan pelaporan. Ibu, ini sudah dilakukan tindakan untuk membantu pernapasannya, tapi ternyata kami tidak berhasil. Jadi mungkin sekarang akan dilakukan rujukan ke rumah sakit. Kami persiapkan bulan. Maka ibu untuk menandatangani surat rujukannya diurus ya.